Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi darin amin. Wa qila fi qouli ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatun muajjalah wa hiya halawatut ta'ah wal lazzatul munajah wal isti'nas bi fununil mukashafat wa jannatun muajjalah hiya fununul masubat wa ulud darajat. Dan dikatakan oleh para mufassirin mengenai firman Allah SWT, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi resapi maknai arti daripada ayat Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang merasa takut dengan maqama rabbih, maqama rabbih jannatan. Jadi maqama rabbih, maqam Rabbih itu posisi Tuhannya. Maqam Rabbih bukan langsung Tuhannya, jadi posisi Tuhannya yang menentukan, yang mentakdirkan, yang itu, nah, itu kembali pada Allah gitu. Nah, takut kepada yang gitu. Itu kalau dia itu merasa takut kepada yang menentukan, yang mentakdirkan, yang memberikan, yang menganugerahkan, yang itu kalau semua dia itu takut semacam itu, dan itu dalam setiap hari itu banyak sekali ya. Nah, makanya kan usahakan kita itu belajar dari semenjak hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar itu untuk kita menerapkan sabda Nabi SAW, kun ma'al khalqi ka'anlah khalqa, sehingga kita itu bisa menerapkan hadis firman Allah Ta'ala waliman khafa maqama rabbih. Nah, itu artinya kun ma'al khalqi ka'anlah khalqa itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, dia akan mendapatkan dua balasan daripada Allah Ta'ala. Jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Apa artinya jannah fid dunya? Jannah fid dunya halawatut ta'ah. Jadi jannah fid dunya itu apa sih artinya jannah fid dunya? Jannah famayya man misqala dzarratin khairan yara. Yarahu fid dunya qabla al akhirah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu fid dunya wal akhirah. Jadi yarahu itu yang namanya upah dan balasan serta ganjaran Allah Ta'ala itu di dunia dan di akhirat itu ada dua-duanya. Surga dan neraka itu di dunia dan di akhirat itu ada dua-duanya. Nah, cuma apa artinya surga dan neraka dua-duanya itu? Jadi surga dan neraka di akhirat seperti yang dikisahkan, azab, siksa dan sebagainya. Tapi surga dan neraka di dunia, surganya itu artinya ketenangan, kenyamanan, ketenangan dan kenyamanan, kenyamanan dalam taat, tenang, nyaman gitu, sehingga lupa segalanya. Nah, itu surga. Nahnu fil jannah qablal jannah itu. Jadi sampai waktu itu lupa dan sebagainya, dia merasakan itu nikmat betul. Nah, itu jannah itu. Nah, sementara nar yang ada di dunia, yang merupakan itu suatu azab, tapi tanpa kita merasanya, kegalauan, ya, kegalauan, kesedihan, kesempekan, itu adalah nar, itu namanya nar. Ya, nah, itu dua-duanya ada. Semoga kita mendapatkan surga terus. Nah, itu maksud daripada kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani minggu kemarin. Kullu amalin laysa lahu thawabun fid dunya laysa lahu jazaa fil akhirah. Ini semua ada tandanya. Jadi kalau tandanya jannah fid dunya berarti jannah fil akhirah. Kalau ada tandanya nar fid dunya berarti nar fil akhirah. Naudzubillah. Sehingga kenapa harus ada tanda di dunia ini? Nah, supaya kita itu kalau kita mendapatkan jannah teruskan biar tambah semangat, supaya jannahnya di akhirat lebih tinggi. Kalau seumpama nar yang kita dapatkan di dunia, bertobat kepada Allah, berhentilah daripada perbuatan maksiat itu, supaya kita itu dihapuskan dosanya sehingga tidak jadi masuk nar yang di akhirat itu. Itu maksudnya itu. Dan jadi nar yang di dunia yang kita rasakan itu adalah kegelisahan. Punya uang gelisah, nikmat enggak? Makan enak tapi gelisah, enak tak? Nggak enak, nggak enak. Apapun kalau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, nggak enak. Itu namanya nar. Itu nar di dunia itu.
Itu kita rasakan di dunia. Kenapa? Dosa. Itu dosa itu katanya. Nah, tapi sebaliknya, surga itu bisa dirasakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan itu sebagai tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Apa tandanya? Ketenangan jiwa dan kenyamanan. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim walahum. Nah, itu kebalikannya itu. Jadi itu ahli neraka, khauf wal hazan. Tapi ahli surga adalah sebalikannya. Aman, ketenangan, aman ya, sama kenyamanan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan halawatut ta'ah wa lazzatul munajah wal istinas bi fununil mukasyafat. Jadi dia kalau sudah dia taat tenang, orang merasa sangat tenang. Seperti di sini misalnya, lagi pengajian tenang, nggak seperti burung dalam sangkar, nggak lihat jam. Kalau yang lihat jam-jam itu hati-hati. Bisa jadi bukan berarti bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Nah, tapi kalau dia itu merasa tenang, bisa jadi dia jannah fid dunya, jannah fil akhirah. Semoga kita seperti itu. Nah, jadi dia merasa lezat dalam zikir itu, merasa lezat, nikmat dia itu, nggak pengen cepat selesai gitu loh. Dia merasa lezat gitu. Wa jannatul muajjalah, jannah yang diakhirkan, jannah yang nanti di akhirat itu nggak ada sesuatu yang bikin kita capek, semuanya nikmat, dan nikmat itu nggak ada batasnya. Ambil buah tumbuh lagi, makan nggak bikin kenyang, makan nggak bikin gemuk. Sekarang kita makan ini, oh ini banyak gulanya, ini kalorinya berapa ini? Jadi itu kan nggak nikmat makannya kayak begitu. Tapi surga nggak ada itu lagi, nggak ada. Tambah banyak kita makan, tambah banyak keringat keluar. Keringatnya itu lebih harum daripada misik. Jadi semuanya nikmat. Tidur, rambut berantakan, nggak perlu cari sisir. Begitu kita bangun rapi. Cari kamar mandi, nggak ada kamar mandi. Mau opil, lihat dulu orang ada nggak perlu. Makanya hati-hati, bangku ini kalau dibuka biasanya banyak opilnya di bawah. Gitu. Tapi di surga nggak ada opil, nggak ada di sini conge, itu nggak ada, itu semuanya nggak ada. Kotor-kotoran nggak ada semuanya. Gigi nggak pakai sikat gigi nggak perlu, nggak pakai siwak nggak perlu, semuanya nggak ada. Jadi semua itu bersih, semuanya itu indah, semuanya nikmat. Jadi hubungan badan nggak ada air maninya, nggak ada air madinya, semua nggak ada. Yang ada cuma nikmat saja, tanpa ada kotoran, tanpa ada semuanya, nggak ada toilet, nggak ada ini semuanya. Jadi bersih, semuanya itu indah, semuanya rasa-rasa yang bahagia, nggak ada rasa benci, rasa iri, nggak ada semuanya itu. Nah, sehingga nanti di sana kita bisa selamanan, bisa. Karena apa? Nggak ada yang syahwat kepada yang bukan miliknya dia, nggak ada di sana. Gitu. Semua dicabut oleh Allah Taala. Gitu. Sama seperti malaikat, nggak ada syahwat, sama seperti itu. Gitu. Jadi semuanya diciptakan Allah Taala seperti itu nanti. Tapi di dunia itu bisa kita rasakan dengan ketaatan, kita akan merasakan lezat dalam taat itu. Faqultu wa hadhil halawal madhkura la takunu illa fi maqamil ma'rufah fi maqamil ma'rifah al-khassah wa hiya allati tunafiha al-ma'siyah. Qila li ba'dihim hal ta'rifullah faqadiba ala sa'il. Ada yang bertanya kepada mereka, apakah kamu tahu Allah? Faqadiba ala sa'il, maka dia marah kepada yang bertanya. Qala atarani a'budu man la a'rifuhu? Apakah kamu berpendapat kamu lihat aku beribadah kepada zat yang aku tidak melihatnya? Faqala lahu awa ta'sini man ta'rifuhu? Apakah kamu awa ta'sini ya? Awa ta'si man ta'rifu, atau kamu akan bermaksiat kepada yang kamu tahu padanya? Wa qila lil badihim bima ta'rifu annaka araftahu. Bagaimana kamu tahu bahwasanya kamu itu sudah mengetahuinya? Wa qala lam aqsid muhalafatahu illa warada ala qalbi istihya'un minhu. Nah, jadi tahu kita bahwasanya Allah itu tahu, kan? Tidak timbul perasaan dan keinginan untuk bermaksiat kecuali setelah itu timbul rasa malu kepadanya. Berarti kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala melihat dan kita tahu bahwasanya ada Allah. Nah, itu sudah cukup, sudah kita mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Ismail bin Najid radhiyallahu ta'ala anhu at-tahawun bil amri min qillatil ma'rifah bil amr.
Orang yang meremehkan dengan perkara syariah itu karena sedikitnya pengetahuannya dengan syariat tersebut. Final isyan fi halil irfan ba'id. Karena seorang yang bermaksiat bagi orang yang sudah mengetahui dengan perkara itu sesuatu yang sangat menjauhkan seharusnya. Fa in waqata minhu zallah au hafwa bi hukmin wa kana amrullahi qadran maqdura wajad la mahalata lidzalika maratan wa alaman fi qalbihi. Sehingga kalau seumpama ada seseorang yang kemudian setelah dia tahu bahwa maksiat itu sesuatu yang diharamkan ya, melaksanakan sebuah perintah itu sesuatu kewajiban ya, tapi kenapa kok dia sudah tahu tapi kok masih terlanjur dia itu melakukannya atau meninggalkannya gitu ya. Nah, tapi beda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Orang yang tahu itu dia akan merasa sakit hatinya. Kenapa dia terlanjur melakukannya? Dia merasa malu sangat luar biasa kepada Allah SWT setelah dia melakukannya atau meninggalkannya. Gitu. Itu bedanya antara. Kenapa? Karena kalau sudah Allah menakdirkan sesuatu, dia nggak bisa mengelak darinya. Nah, karena takdir Allah Taala itu sudah Allah tentukan sebelum kita lahir. Dan tapi imbasnya, jadi setelah terkejadian itu bagaimana perasaannya? Itu bedanya. Yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Fawajanu hazil mararah wal alam fil ma'siyah alamatun ala sihhati ma wajada min halawati wan na'imi fit ta'ah. Maka adanya rasa sakit ketika terjadi kemaksiatan itu pertanda bahwasanya apa yang didapatkan dari kenikmatan ketika beribadah ya, fahadhihi hiya al-halawah hiya al-mizan lil a'mal maqbulah wa ghair maqbulah. Jadi selama kita merasakan dan pernah merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sebuah ketaatan, waktu baca Quran, waktu sholat, sempat nangis dan sebagainya, itu berarti pertanda amal kita diterima oleh Allah Ta'ala dan diganjar dengan semacam itu. Wa amal halawa allati yajiduha min duni ahli hadhil maqam fi ba'dil ibadat famadkhulatun ma'lulatun illa ma fiha min nasyitil ibad lil muwadhabah al ibadah. Adapun rasa manis, rasa nikmat yang didapatkan oleh yang bukan di dalam makam ini ya, sebagian di dalam sebagian ibadah tertentu, maka itu biasanya madkhulah wa ma'lulah. Jadi sesuatu yang dibisikkan dan disusupkan serta disisipkan oleh setan, itu biasanya seperti itu gitu. Yang supaya dia itu lebih semangat awalnya tapi akhirnya nanti dia meninggalkan. Biasanya seperti itu. Jadi harus diwaspadai kalau semua ada semacam itu. Wal halawa lil itlaq idza wajadaha al mu'amil fil amal la yanbaghi lahu an yaqifa ma'aha wa la yafrahu biha wa la yaskunu ilaiha. Sehingga rasa manis secara umum jika didapatkan oleh orang yang bekerja di dalam ibadahnya, maka hendaknya jangan langsung kita itu berserah diri atau pasrah bahwasanya dia itu adalah orang yang sudah sampai pada makom itu. Jangan. Wa zalika aidan la yanbaghi lahu an yaksida bi amalihi ila nailiha. Itu pula jangan sampai ketika kita beramal itu maksudnya tujuannya untuk mendapatkan itu, jangan juga. Fa inna dzalika mimma yakdahu fi ikhlasi ibadatihi wa sidqi iradatihi. Jadi kita beribadah yang penting kita melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Tujuan kita mencari ridhonya, bukan mencari kenikmatan, menangis untuk mendapatkan jannah di dunia dan jannah di akhir, enggak perlu. Yang penting dapat ridhonya. Yang penting anak diridhoi cukup. Supaya jadi wali enggak perlu itu semuanya gitu. Yang penting diridhoinya gitu. Wal yakun i'tina'u bi husuliha litakunu mizan li amalihi wa muhikkan li ahwalihi faqat. Gal wasiti radhiyallahu ta'ala anhu istihla'ut ta'ah sumumun qatilah. Istihla'ut ta'ah sumumun qatilah. Jadi kalau seumpama taat itu kemudian membawa perubahan, itu adalah sebuah racun yang sangat membunuh gitu. Jadi hati-hati kalau sama dalam ibadah itu kemudian ada sebuah perubahan. Misalnya suatu saat kamu sholat terus kok tiba-tiba nangis, hati-hati itu, dicurigai. Bisa jadi itu adalah sebuah racun yang sengaja dimasukkan oleh setan atau merusak kamu gitu.
Nah, karena apa? Tujuannya apa? Supaya kamu itu merasa, wah kamu itu sudah beribadah, bisa nangis, bisa, oh berarti kamu sudah orang baik, kamu ini. Akhirnya kamu timbul ujub, timbul ria, timbul merasa lebih baik dari orang lain dan sebagainya. Itu maksudnya tujuannya gitu. Itu maksudnya. Gala fil lataifil minan wa sadaqal wasiti fa aqallu ma fi dzalika annaka idza futiha laka babu halawati ta'ah tasiru qa'iman fiha mutataliban li halawatiha fa yafutuka sidqul ikhlas fi nuhudika laha. Karena paling sedikit yang dirasakan ketika itu sudah terjadi, ya, tasiru qa'iman fiha, kamu ketika melaksanakannya kamu cari-cari lagi yang sudah hilang itu. Kok nggak dapat, berarti yang sekarang udah nggak lagi. Nah, gitu. Akhirnya seperti itu nanti akhirnya. Terus faifutu kasih terhadap akhirnya bukan yang kedua kali ibadahnya cari nikmatnya seperti yang kemarin, mana nangis yang kemarin dan sebagainya. Udah nggak ikhlas lagi, bukan sidik lagi karena Allah SWT lagi sudah gitu. Akhirnya seperti itu katanya. Paham? Wa tuhibbu dawamaha, kamu pengen seperti itu terus, tidak. Jadi jangan cari itu. Yang penting kamu laksanakan kewajiban. Kamu disuruh ini ya laksanakan. Kamu suruh itu laksanakan. Kamu suruh tinggalkan ini, udah tinggalkan, itu aja. Tapi kamu melaksanakan itu semuanya karena apa? Ingin cari ridhonya. Yang penting Allah ridho. Allah mengasih nikmat, enggak nikmat, itu serah Allah. Yang penting anda laksanakan. Itu aja. Jadi orientasi kehidupan kita dalam beribadah itu cuma ridhonya. Mau cari ridhonya itu saja. Dan mencari cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Gal la qiyaman bil wafa'i biha, itu la qiyaman bil wafa'i biha walakin limma wajadta min halawa al mut'ah fatakunu fi dhahir qa'iman lillah wa fil batin inma qumta li haddi nafsik wa yakhsha 'alayka an takuna halawatu ta'ah jazaan ta'ajjaltahu fid dunya fatati yaumil qiyamah wa la jazaa'a laka. Bisa jadi itu adalah balasan yang Allah berikan hanya di dunia, nanti di akhirat enggak ada lagi balasan. Naudzubillah.